Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas surat Petrus yang pertama dan surat Petrus yang kedua. Ini adalah pengalaman pribadi Petrus dalam kehidupannya, di dalam dunia, dalam pelayanan. Dan ketika Tuhan merubahkan kehidupannya, dan Tuhan memanggil dia, "Gembalakanlah domba-dombaku," adalah suatu pelajaran yang kita perlu juga gali untuk merubah karakter dan kehidupan kita, sehingga kita juga dapat mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Untuk itu, sebelum kita mempelajari pelajaran kita hari ini, kita dapat mengundang setiap anggota keluarga kita atau orang-orang yang kita kasih juga yang rindu untuk belajar. Tidak ada salahnya kita undang dapat belajar bersama-sama, dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah keutamaan Alkitab. Seberapa pentingkah dan seberapa hal yang paling istimewa Alkitab dalam kehidupan kita masing-masing? Tentu Petrus menyadari ini. Untuk itu biarkanlah kita kembali mempelajari keutamaan daripada firman Tuhan ini, yaitu Alkitab. Kita dapat membaca ayat-ayat berikut ini. Apakah yang ayat-ayat ini katakan tentang Alkitab yang bisa menolong kita sekarang ini memahami bagaimana sebaiknya peran Alkitab dalam kehidupan dan iman kita? Hal yang pertama, kita dapat membaca 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai ayat 12. Saya akan bacakan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Ya, mereka meneliti apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, apa yang dituliskan oleh nabi-nabi yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebenarnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yaitu oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil, kabar baik ini kepada kamu, yaitu hal-hal yang ini ketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, firman ini adalah kabar baik, kabar Injil, sukacita. Apakah kita juga dalam kehidupan ini ingin selalu menggali apa yang Tuhan telah sampaikan melalui hamba-hambanya, nabi-nabinya yang dituntun oleh Roh Kudus? Dan kita juga yang hidup saat ini, apakah kita dituntun oleh Roh Kudus untuk menggali kebenaran firman Tuhan akan Injil, akan kabar baik ini? Kemudian kita juga dapat membaca 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 20. Ya. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan. Ya, pekabaran ini bukanlah pekabaran isapan jempol atau dongeng-dongeng. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan daripada Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Petrus sebagai saksi mata, sehingga dia menyampaikan akan Kristus itu sendiri. Dan dia melihat, dia mendengar, ini bukan dongeng atau isapan jempol. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri.
Petrus menyampaikan bahwa Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk kita dapat mengerti. Dan hal yang paling bersukacita adalah ketika kita menggali dengan kerendahan hati, maka terang kebenaran ini terbitlah fajar dalam kehidupan kita. Kristus itu terbit dan menjadi sebuah karakter. Karakter Kristus adalah karakter kita. Iman Kristus adalah iman kita. Ini adalah suatu sukacita tentunya. Dalam suratnya yang kedua, Petrus menentang akan guru-guru palsu. Karena mereka juga tetap menggunakan kebenaran Alkitab, tapi mereka memelintir atau menyalahartikan dari kebenaran firman Tuhan. Dan itu adalah yang disebut dengan guru-guru palsu. Dia mengarahkan pembacanya kepada dua sumber otoritas ketika ia mengatakan, supaya kamu mengingatkan akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan kamu mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. 2 Petrus 3 ayat yang kedua. Sekarang ini kita memiliki sumber yang sama kepada perkataan, yaitu adalah nabi-nabi yang kudus. Dalam perjanjian lama, tidak ada lagi rasul-rasul yang hidup untuk kita tentunya. Tetapi dalam pengertian bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih baik, yaitu adalah sebuah kesaksian mereka yang diilhami sebagaimana dinyatakan dalam buku perjanjian baru, yaitu adalah buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes, meninggalkan kepada kita kisah kehidupan, kematian, dan kebangkitan dari Yesus. Ya, mereka semuanya menuliskan dan kita dapat membaca. Semuanya adalah kesaksian dari mereka yang hidup bersama-sama dengan Kristus untuk memberikan gambaran bagaimana Yesus hidup, bagaimana dia mati, bagaimana teladannya, bagaimana pengorbanannya untuk kita semuanya, sehingga dapat menjadi teladan tentunya kepada kita. Dalam buku Kisah Para Rasul, buku ini juga meninggalkan kepada kita catatan yang diilhami oleh para rasul itu sendiri. Paulus menulis dengan tegas otoritas firman Tuhan, 2 Timotius 3:16. Petrus kemudian mengarahkan pembacanya kepada kitab suci sebagai sumber otoritas, yaitu untuk doktrin dan moral dari setiap manusia. Jadi dalam 2 Petrus 3:16, Petrus memperingatkan para pembaca dan pendengarnya bahwa meskipun Alkitab adalah sumber kebenaran, tanpa perhatian yang teliti terhadap pekabaran yang Roh Kudus ingin kita pahami, maka sumber kebenaran itu sendiri dapat disalahartikan, disalahpahami, dan hal ini akan dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yang menyimpang daripada kehendak Tuhan. Dan ini tentunya akanlah mengerikan. Ya, artinya kebenaran firman Tuhan dapat dipelintir jikalau kita tidak dengan kerendahan hati untuk mengerti berdasarkan tuntunan daripada Roh Kudus. Kata-katanya haruslah menjadi pengingat yang baik tentu bagi kita yang hidup sekarang ini mengenai prinsip dasar dalam mempelajari akan kebenaran Alkitab. Kita haruslah membaca bagian Alkitab dengan penyerahan dan dengan doa untuk Tuhan yang membukakan dan dapat membantu kita mengerti. Kita sebaiknya membaca dengan mempertimbangkan dan konteks dalam pasal itu, ya. Keseluruhan buku dan Alkitab itu sendiri, semuanya adalah satu kesatuan. Kita tentu harus membaca secara konteks, secara menyeluruh, karena satu kesatuan yang menggambarkan akan setiap rencana Kristus. Dan yang diangkat adalah selalu kesaksian akan Kristus dari buku apapun yang kita angkat. Dan kemudian kita dapat melihat keseluruhan Alkitab itu sendiri adalah keseluruhan dan kesatuan buku. Apakah yang secara khusus penulis sedang bicarakan ketika dia menulis? Kita harus membacanya dalam konteks saat tulisan itu ditulis. Kemudian kita juga dapat melihat kita harus membacanya dengan mencari wawasan rohani dan dengan pengetahuan bahwa keselamatan itu dihasilkan hanya oleh kematian pengorbanan Kristus sebagai pusat pekabaran daripada kebenaran firman Tuhan, ya. Semua keselamatan itu fokusnya adalah hanya pengorbanan daripada Kristus. Itu adalah pusat pekabaran Alkitab.
Dan sebagai akhirnya, kita harus membaca dengan konteks kehidupan kita sendiri. Apakah kebenaran yang Tuhan ingin agar kita peroleh? Bagaimana kita dapat menerapkan firman yang tertulis itu bagi kehidupan kita sendiri, hingga hal itu memberikan suatu kontribusi yang positif, buah roh yang nyata bagi setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita hidupkan dalam kehidupan ini. Dan biarkanlah semuanya ini menuntun kepada perubahan karakter kita, sebagaimana karakter Kristus yang akan membawa kita kepada kerajaan yang kekal, yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Jadi kita harus mengerti seberapa pentingnya Alkitab dalam kehidupan ini. Dan biarkanlah ini menjadi suatu sumber terang dalam kehidupan kita. Tapi kita juga harus mengerti, ketika kita menggali kebenaran ini, kita harus dengan kerendahan hati dituntun, dan kita dapat memahami konteks apa yang kita sedang baca. Keseluruhan secara Alkitab itu harus menjadi suatu gambaran yang besar, dan karakter Kristus haruslah nyata dalam setiap pekabaran yang kita ambil dalam hal-hal yang kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan. Karena iblis dapat memutarbalikkan juga setiap kebenaran kabar baik ini menjadi kabar buruk yang bukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biarkanlah melalui pelajaran ini kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.